Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang kami kasihi, Bapak Kardinal yang kami hormati, para Bapak Uskup yang kami cintai, dan saya menyapa Anda semua, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Ada sebuah cerita tentang Monsignor Ino. Harap Monsignor tidak tersinggung ya. Kalau tersinggung, ampunilah saya. Sesudah ditabiskan imam, Monsignor Ino melaksanakan tugas studi di Manila. Ketika beliau menjalankan studi ini, beliau banyak bertolak. Seringkali saya dengar beliau sudah bertolak ke Malaysia. Tiba-tiba sudah bertolak ke Singapura. Tiba-tiba sudah bertolak ke Hong Kong. Tiba-tiba bertolak ke Vietnam. Tapi juga bertolak ke Manado. Rupanya bakat terpendam lahir kembali di Manila. Bakat bertolak. Karena itu saya mengerti mengapa Monsignor Ino ini memilih motonya, semboyannya dalam mengembalakan umat Keuskupan Amboina, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, inilah kata-kata Yesus seperti kita dengar dalam bacaan Injil. Konteksnya ialah interaksi dan dialog antara Yesus dengan Simon Petrus. Antara Yesus dengan Simon Petrus. Dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, perintah Yesus ini tujuannya ialah supaya Simon Petrus pergi menangkap ikan. Pergi menangkap ikan dengan menebarkan jala. Dengan menebarkan jala. Dan hasilnya ialah karena Petrus tidak kepada batu, berhati keras terhadap perintah Yesus. Dia menerima perintah Yesus dan melaksanakan. Hasilnya luar biasa. Banyak ikan yang ditangkap. Saya ingin menghubungkan kisah ini dengan Monsignor Ino. Ini tafsiran saya saja, bisa salah, bisa saja salah. Kalau salah, Monsignor Ino, sudahlah, ampunilah Uskup Mandagi, pendahulumu yang salah. Monsignor Ino tentu saja bercita-cita untuk menangkap umat Katolik, menangkap masyarakat Maluku yang barangkali masih terperangkap dalam lautan kejahatan, dalam danau kejahatan. Misalnya di Kei dan Tanimbar masih sering terjadi masyarakat, umat kita juga terperangkap dengan kekerasan.
berkelahi antar kampung. Maaf, orang Ke dan Tanimbar, karena itu benar. Saya 27 tahun di sini, jadi saya sudah tahu. Berkelahi dan kekerasan terjadi. Dan seringkali karena masalah kepemilikan tanah. Seringkali juga karena masalah kepemilikan laut. Atau kekerasan itu timbul karena masalah pemilihan kepala desa. Karena kepala desa sekarang, aduh banyak duit. Karena itu bertobatlah kepala-kepala desa yang suka korupsi. Masalah pemilihan bupati, terjadi perpecahan antar marga, antar kelompok-kelompok, terjadi kekerasan. Tapi juga umat dan masyarakat Maluku terperangkap oleh lautan korupsi. Banyak orang Katolik juga koruptor. Ada juga yang baik, lebih banyak yang baik. Tapi penjara sudah mulai penuh dengan para koruptor sekarang. Terperangkap dalam lautan kejahatan korupsi. Terperangkap juga dalam lautan atau danau kejahatan perselingkuhan. Sudah berkeluarga tapi masih mata keranjang saja. Akhirnya terjadi perceraian. Dan masih banyak juga bentuk-bentuk lautan kejahatan masih terjadi dari antara umat Katolik dan juga masyarakat Maluku. Dan pastilah ini yang dimaksudkan, ya kalau bisa saya katakan, kalau tidak ya salah sudah. Apa boleh buat salah? Monsignor Ino ingin menangkap ikan-ikan yang sudah terperangkap dengan kejahatan-kejahatan ini. Dan mengumpulkan mereka menjadi sebuah persekutuan kembali. Menjadi gereja. Gereja yang diwarnai dengan persaudaraan. Gereja yang diwarnai dengan merayakan liturgi. Gereja yang diwarnai dengan pewartaan. Gereja yang diwarnai dengan pengorbanan. Gereja yang diwarnai juga dengan kepedulian kepada sesama, terlebih yang miskin dan menderita. Mengumpulkan ikan-ikan yang terperangkap ini dalam danau kejahatan menjadi persekutuan yang sejati. Dengan apa? Dengan menebarkan jala Monsignor Ino. Jala apa? Jala kepintarannya, keahliannya, kehebatannya. Juga jala yang bisa dimilikinya imam-imam keuskupan Amboina yang sudah banyak. Itu jala untuk menebarkan, untuk ditebarkan dan menghasilkan banyak ikan. Tapi imam-imam yang berbobot, imam-imam yang bermutu, dan menurut Paus Fransiskus, imam yang bermoto ialah dekat dengan Tuhan, dekat dengan uskup, dekat dengan umat. Dan ditopang menurut Paus Benediktus ke-16 oleh firman, baca-baca kitab suci, jangan pemalas,
oleh doa, imam-imam pendoa, dan yang ketiga ekaristi. Dan ini jala yang dimiliki oleh Monsinyur Ino nanti, menebarkan jala imam-imamnya. Tapi juga bukan hanya imam-imam, tetapi biarawan-biarawati yang berkarya di Keuskupan Amboina. Dengan inti kehidupannya ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, yang ditunjukkan dengan kaul ketaatan oleh kaul kemurnian dan kaul kemiskinan, dan ditopang oleh hidup persaudaraan. Biarawan biarawati menjadi jala dari Monsinyur Ino untuk mendapatkan ini ikan-ikan. Dan yang terakhir tentu saja jala yang besar jumlahnya, yakni kaum awam. Kaum awam. Tapi kaum awam yang berbobot, yang bermutu. Siapakah kaum awam yang bermutu? Mereka meresapkan nilai-nilai Injili dalam dunia keluarga, dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia kesehatan, dan dunia pendidikan. Nilai Injili, kesetiaan, kejujuran. Kita butuh kaum awam yang jujur, bukan pendusta, hoax banyak. Kaum awam yang setia dalam hidup perkawinan. Jangan merusak perkawinan dengan menghancurkan ikatan cinta. Inilah jala-jala Monsinyur Ino yang akan pakai. Dan selanjutnya saudara-saudari sekalian, cara juga yang diharapkan, dan kira-kira saya tidak bisa mengatakan benar, yakni tidak semata-mata mengandalkan kehebatan sendiri, pengetahuan sendiri. Jangan sombong seolah-olah yang paling hebat di Keuskupan Amboina. Tetap rendah hati, tidak mengandalkan kehebatan sendiri, tetapi mengandalkan perintah Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. Mengandalkan ketaatan dan perintah Tuhan. Seorang uskup harus menjadi orang kudus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan di atas segala-galanya. Kehendaknya di atas segala-galanya. Seperti yang terjadi dengan Petrus. Ketika dia mengandalkan perintah Tuhan, dia menangkap ikan banyak. Tetapi kalau misalnya dia mengandalkan kehebatannya sebagai nelayan, pengalamannya sebagai nelayan, semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, gagal total. Tapi mengandalkan Tuhan, mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi juga dengan cara juga bertolak. Atau dengan kata lain menurut pendapat saya, bertolak, membaharui diri, berubah. Tidak hidup dalam zona nyaman, berani berubah. Ecclesia semper reformanda et purificanda est. Gereja senantiasa dibaharui dan disucikan. Atau kata Benjamin Franklin, seorang ilmuwan Amerika Serikat, berubah memang sulit, tapi tidak berubah fatal. Bertolak.
tapi juga bertolak ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu berarti bertolak ke tempat-tempat yang terpencil di Keuskupan Amboina. Dan Monsignor Ino sudah buat, sebelum dia ditabiskan, dia sudah banyak bertolak kemana-mana. Terus, kemana? Ke Buru. Kemana lagi? Ke Halmahera. Dan ke beberapa tempat. Luar biasa ini Monsignor ini. Bertolak ke tempat-tempat yang terpencil, di mana umat hanya sedikit. Tetapi bertolak ke tempat dalam berarti juga bertolak ke tempat-tempat yang walaupun dekat, cuma di Ambon, cuma di Kei, cuma di Tanimbar, cuma di Samlaki, cuma di Ternate, cuma di Tobelo, yang gampang dijangkau dengan pesawat, mobil dan sebagainya. Tidak seperti bertolak ke tempat terpencil, jalan kaki. Tetapi bertolak ke tempat yang kelihatannya dekat, gampang dijangkau, tapi lautnya dalam, banyak ombak di sana. Masalah-masalah terjadi juga banyak di Ambon. Terjadi banyak juga di Langgur dan Tual. Atau terjadi banyak di Semlaki. Atau terjadi banyak di Ternate. Di mana gampang dijangkau. Dan barangkali bertolak ke sana lebih berat dari bertolak ke tempat-tempat terpencil, karena seringkali difitnah, ditolak, sampai barangkali harus mencucurkan air mata. Ada banyak serigala di sana. Tapi ya, bertolak ke tempat yang dalam, di mana ombak besar. Tapi tujuannya ialah untuk menangkap ikan. Dengan satu keyakinan, ikut perintah Yesus. Ikut perintah Yesus, taat kepada perintahnya. Monsignor Ino, saya akhiri khotbah saya ini. Pesan saya untuk para pastor yang bekerja di Keuskupan Amboina. Taatlah kepada uskupmu. Jangan banyak membangkang. Jangan berpikir itu bukan calon saya. Saya lebih hebat dari dia. Taatlah kepada uskup. Dan berdoalah banyak untuk uskup. Dan kepada umat, berbanggalah Anda mendapatkan seorang uskup yang masih muda, ganteng juga, hitam manis. Ya, luar biasa yang saya pilih. Bukan saya pilih, Paus yang pilih. Boleh juga. Umat, banggalah. Dan berdoa juga untuk uskupmu. Karena uskup bukan malaikat. Uskup seorang manusia biasa. Banyak dosa juga, cuma lain kali tidak kentara. Karena jabatan seringkali. Berdoalah supaya bertobat. Dan akhirnya Monsignor Ino, nasihat saya yang terakhir. Karena mulai sebentar saya mulai diam sebagai mantan uskup Amboina. Monsignor Ino, ada pepatah bahasa Latin yang bagus. Verba docent exempla traun. Kata-kata cuma mengajar, tapi contoh yang menarik. Contoh. Dan terakhir kata-kata dari seorang jenderal Tiongkok,
seorang jenderal Sun Tse. Dia mengatakan, ketua atau pemimpin memimpin dengan contoh dan bukan dengan kekerasan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.